Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di bab 1 sampai 6. Kita bahas bab yang pertama dulu. Ini ada pertanyaan. Mengapa membaca surat At-Taubah tidak diawali dengan bismillah? Itu kenapa? Di surat At-Taubah ini ada banyak sumber ya. Oke, kita lihat di tafsir Ibnu Katsir di sini. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilallazina ahadtum minal musyrikin. Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya yang dihadapkan kepada orang musyrik yang kamu, kaum muslimin, telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Surat ini adalah akhir dari yang diturunkan kepada Rasulullah, seperti yang dikatakan oleh Imam Bukhari. Dia mengatakan telah menceritakan kepada kami, kemudian dari Walid, kemudian dari Syu'bah. Dia pernah mendengar Al-Bara mengatakan bahwa akhir ayat yang diturunkan adalah firman Allah yang mengatakan, mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah Allah memberi fatwa kepada kalian tentang kalalah, An-Nisa ayat 176. Dan surat yang paling akhir diturunkan adalah Al-Bara'ah, yaitu surat At-Taubah. Nah, surat At-Taubah ini tidak memakai basmalah pada permulaannya. Tiada lain karena para sahabat tidak menuliskan bismillah pada permulaannya di dalam mushaf imam, yaitu mushaf induk. Bahkan mereka dalam hal ini mengikut kepada cara Amirul Mukminin Utsman ibnu Affan. Nah, tapi di sini Imam Turmuzi mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Bashar telah menceritakan dari Yahya ibnu Sa'id dan Muhammad ibnu Ja'far serta Ibnu Adi dan Suhail, maka mengatakan bahwa Auf ibnu Abu Jamilah mengatakan telah menceritakan kepadaku Yazid al-Farisi dari Abdullah ibnu Abbas bahwa ia bertanya kepada Utsman ibnu Affan, apakah yang mendorongmu sengaja membarengkan antara Al-Anfal dan At-Taubah, padahal keduanya termasuk surat Masani, maksudnya surat yang terpisah, dua surat. Sehingga jumlah ayat keduanya menjadi 200-an. Tanpa engkau tuliskan Bismillahirrahmanirrahim di antara keduanya. Kemudian engkau letakkan keduanya ke dalam kategori Sab'ut Tiwal, 7 surat yang panjang-panjang. Apa alasanmu? Utsman menjawab, dahulu semasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih menerima penurunan surat-surat yang ayatnya mempunyai bilangan tertentu, apabila sesuatu diturunkan kepadanya, maka ia pun memanggil sebagian juru tulis wahyunya, lalu bersabda, letakkan ayat ini dalam surat yang ada di dalamnya disebutkan masalah ini dan ini. Dan surat Al-Anfal termasuk surat yang mula-mula diturunkan di Madinah. Sedangkan At-Taubah termasuk surat Al-Quran yang paling akhir diturunkan. Tersebut pula bahwa kisah yang disebutkan dalam surat At-Taubah ini ya mirip dengan kisah yang disebutkan dalam Al-Anfal. Ya, miripnya. Saya merasa khawatir bila surat ini termasuk bagian dari surat Al-Anfal. Karena Rasulullah SAW diwafatkan, sedangkan beliau belum menjelaskan kepada kami bahwa At-Taubah termasuk bagian dari surat Al-Anfal. Mengingat hal ini, ya, saya menggandengkan kedua surat tersebut tanpa menuliskan Bismillahirrahmanirrahim di antara keduanya. Kemudian, saya meletakkan keduanya ke dalam kelompok 7 surat yang panjang-panjang. Ya kan biasanya itu bacanya itu a'udzubillahi minan nari wa min syarril kuffari wa min ghadabil jabbar al-izzatu lillahi wa lirasulihi wa lil mu'minin. Jadi intinya ya itu. Jadi ada dua dasar tadi.
yang mendasari kenapa kok Bismillah itu termasuk surat yang nggak ada di surat Taubah ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaannya, bagaimana cara mengintegrasikan nilai Al-Quran dalam konteks pluralisme beragama? Kemudian, menghadapi tantangan-tantangan kontemporer seperti intoleransi dan ekstremisme. Wah, ini pertanyaannya agak berat ini. Jadi, kalau nilai-nilai Al-Quran yang perlu dihubungkan dengan konteks pluralisme itu ya tentu saja sudah ada di Pancasila. Tentu saja kalau kita ditanyain macam-macam tentang ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan ini. Intinya jangan menjawab kalau kita itu tidak tahu apa yang dimaksud, dan sebisa mungkin kalau kita ditanya masalah agama yang berhubungan dengan konteks pluralisme, mengaculah kepada guru yang baik. Contoh guru yang baik itu ya misalnya konsep yang dikatakan oleh Gus Dur, kemudian Habib Ja'far kalau sekarang yang lagi viral itu ya sering membuat acara tentang konsep pluralisme pada zaman now. Sering beliau itu ngisi tentang acara yang login. Misalnya saya lihat di situ bagaimana orang Buddha kumpul bersama orang Kristen, kumpul bersama Protestan, Katolik, dan Islam, kumpul dalam satu forum yang jadi satu ya. Itu bisa jadi salah satu contoh bagaimana konsep pluralisme. Silakan ditonton YouTube-nya, tidak apa-apa. Acaranya namanya Login. Itu sudah bisa menjawab lebih detail lagi. Intinya seperti yang dikatakan oleh Ja'far, semua agama berpendapat bahwa agamanya menurut pandangan mereka itu yang paling benar. Forum-forum yang seperti itu, kalau ingin membuktikan kebenaran, harus di dalam forum-forum akademis, bukan di media sosial. Kalau di media sosial, yang sama apa saja, itu yang ditekankan. Yang beda apa saja, itu tidak perlu disampaikan di sana. Justru, penting disebutkan bahwa kalau sesuatu yang mengikut kebenaran, itu dibahas di forum akademis. Kalau yang menyangkut pendapat pribadi, dan ya itu disampaikan secara khusus. Jadi tidak asal disampaikan di depan umum. Pertanyaan berikutnya. Berapa kali pengulangan ayat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dalam surat Ar-Rahman? Berarti harus ngitung ini ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu ada di ayat ke-13, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 55, kemudian 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77. Ya, 31 kali. Kurang lebih seperti itu. Diulang 31 kali. Kenapa kok diulang 31 kali? Apa yang mendasari itu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa kok harus diulang 31 kali? Maka nikmat manakah yang kamu dustakan? Ada kata rabbikuma. Rabbikuma itu berarti itu ditujukan kepada jin dan manusia maksudnya. Jadi ada dua itu. Tapi kenapa kok harus 31 kali? Ini ada banyak sekali hal yang harus
kita pahami betul dari komposisi kata-katanya. Fabi ayyi, maka nikmat mana? Oke, lebih enak itu kita buka salah satu tafsirnya aja ya. Kita buka di tafsir Ibnu Katsir di sini. Kita buka surat Ar-Rahman. Oke. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi, maka yang mana? Ala, nikmat rabbikuma, Tuhan kalian berdua, tukadziban. Kalian dustakan. Kita buka dulu aja, wes. Di sini disebutkan setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa semua penduduk bumi mati dan bahwa mereka akan dikembalikan ke negeri akhirat, lalu Allah yang memiliki kebesaran dan keagungan memutuskan mereka dengan hukumnya yang adil, maka berfirmanlah ayat berikutnya, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita lihat dari komposisi kata-katanya dulu ya. Fabi ayyi ini isim istifham majrur. Kemudian fa bi ayyi. Ala ini adalah isim majrur. Rabbikuma, Tuhan kalian berdua. Tukadziban, yang kalian dustakan. Ini adalah damir muttasil atau fi'il mudhari. Fi'il mudhari dari ini. Nikmat, sekarang ke nikmat dulu. Nikmat ini asal katanya ala'i. Hanya Allah yang paling mengetahui makna kalamnya. Di sini paling nyambung itu dengan ini ada 37 kata yang seakar atau kata yang sama persis. Ada di An-Najm. Jadi ada banyak sekali ya. Ini menunjukkan bahwa nikmat Allah itu sangat banyak. Dan ini tentu saja sangat berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya. Jadi di sini kebesaran dan kemuliaan. Kemudian yang di sini bawahnya, semua yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Berarti Allah sibuk untuk menerima permintaan doa. Maka itu kita bersyukur. Ditegur. Kemudian Sanafurukum ayhwasakolan. Kami akan memperhatikan sepenuhnya, hai manusia dan jin. Itu kita bersyukur lagi. Tapi banyak manusia yang gak paham. Gak bersyukur dia. Kemudian, ya ma'asal jin. Hai jin dan manusia. Jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak akan dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Ini juga nikmat juga. Intinya semua di sini berupa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia yang banyak sekali disanggah oleh manusia. Maka di situ sampai diulang 31 kali. Oke, tuh. Intinya sudah menjawab berapa kali diulangi? 31 kali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berapa jumlah nabi yang disebut dalam Al-Quran? Berapa jumlah nabi di Al-Quran?
Kalau di Al-Quran sendiri ya tentu saja tidak lengkap. Tentu saja tidak semuanya di situ. Jumlah nabi sekitar total ya sekitar 300 sekian. Itu dari hadis riwayat Ahmad nomor 21.586. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, aku bertanya, wahai Rasulullah, siapa nabi pertama? Rasulullah menjawab, Adam. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah beliau seorang nabi? Rasulullah menjawab, benar. Ia seorang nabi yang diajak bicara oleh Allah. Aku bertanya, wahai Rasulullah, ada berapa jumlah para rasul? Rasulullah menjawab, 300 sekian belas. Mereka sangat banyak. Kurang lebih seperti itu. Cuman kalau pertanyaannya berapa yang dicantumkan di Al-Quran, ada berapa? Paling banyak dimunculkan di Al-Quran itu Nabi Musa. Nabi Musa itu disummon 136 kali. Diikuti dengan Nabi Ibrahim 69 kali. Nabi Yusuf 58 kali disebut. Kemudian Nabi Isa 55 kali. Kemudian Nabi Nuh 43 kali. Nabi Lut 27 kali. Kemudian Nabi Adam 25 kali. Nabi Muhammad juga 25 kali. Kemudian Nabi Sulaiman 21 kali, kemudian Nabi Harun 20 kali. Ya, kurang lebih seperti itu. Intinya memang tidak lengkap. Harus kita belajar hadis secara detail ya. Yang paling sering ya 10 itu tadi. Kalau Nabi yang semua di Al-Quran ya sekitar 25. Hanya 25 saja. Rasul ada juga keterangan lain dari Abu Dzar ya. Abu Dzar ini dari Abu Umamah, kemudian berkata Abu Dzar, wahai Rasulullah, berapakah persisnya banyak para nabi? Nabi berkata 124.000. 124.000 orang. Lumayan banyak. Kemudian sebanyak 315 itu para rasul. Di rasulnya 315. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa yang dimaksud dengan wahyu dan bagaimana proses pengulangan wahyu? Maksudnya pengulangan itu apa ya? Penyampaian mungkin ya maksudnya ya. Kalau maksudnya penyampaian, oke, bisa lah kita bahas. Penyampaian wahyu ya pertama dari malaikat Jibril. Maka Jibril turun ke Nabi. Nabi itu ya ada tiga sumber ya. Kok bisa Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu? Prosesnya gimana? Pertama ya bisa lewat mimpi, bisa lewat bisikan hati, bisa lewat suara atau penglihatan. Kemudian tugasnya Nabi kan nggak hanya nerima, tapi dia juga harus paham dan menyampaikan kepada orang lain. Itu turunnya itu tidak langsung semua, tapi bertahap satu persatu ya. Nggak langsung banyak sekaligus gitu. Kalau sekaligus itu susah ngafalinnya. Makanya bertahap ya, nggak langsung. Itu mungkin maksudnya ya. Saya kurang paham maksudnya pengulangan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana hukum Islam memandang tindakan penistaan terhadap Al-Quran dan upaya-upaya untuk melindungi integritasnya? Saya kok agak susah ya memahami ini maksudnya apa, ini maksudnya apa, ini maksudnya apa. Satu-satu dulu.
Penistaan terhadap Al-Quran itu tindakan yang sangat serius ya. Umat Islam benar-benar serius menanggapi itu. Dalam hukum Islam itu penistaan terhadap Al-Quran itu bisa dianggap sebagai tindakan yang merendahkan atau menghina agama Islam. Tindakan ini melanggar prinsip-prinsip kehormatan dan penghormatan terhadap Al-Quran itu sendiri. Seperti membakar, merobek, kemudian mencemarkan atau melakukan tindakan lain yang merusak atau menghina Al-Quran. Nah, penistaan ini bisa digolongkan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak agama dan kebebasan. Jadi melanggar hak kebebasan beragama. Atas bagaimana melindungi integritas Al-Quran. Jadi sebagai umat Muslim kita harus menghormati kehormatan Al-Quran itu sendiri. Artinya kita dituntut untuk mempelajari Al-Quran dengan baik. Jadi tidak hanya dibaca, diartikan, tapi dipahami konteks Al-Quran itu bagaimana. Ya minimal baca dulu lah. Baca bisa, kalau sudah baca, memahami, menyebarkan. Urutannya seperti itu. Nah, sebagai kita kalau di masyarakat, ya kita perlu sering-sering lah mengedukasi masyarakat untuk sering-sering membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran, sering-sering membuat majelis, mengundang siapa gitu, terserah, bebas. Mengundang para ulama, mengundang para habaib, yang tentu saja harus sesuai dengan keilmuannya. Kemudian kita juga bisa membuat undang-undang, ini kalau para pemimpin ya bisa membuat undang-undang perlindungan Al-Quran. Kalau di Indonesia nggak bisa kayak gitu. Yang bisa itu ya undang-undang penistaan agama atau yang bisa berlaku untuk semua agama. Jadi karena kita itu banyak suku bangsa, banyak agama, maka kita bisa membuat aturan yang berlaku untuk semua agama. Bagaimana kalau Al-Quran sudah usang, yang sudah tidak bisa dibaca lagi? Ini ada banyak cara sih. Yang pertama, dibasuh dengan air sampai luntur dengan mudah, ya sekiranya tulisannya itu hilang. Bisa pakai cara ini. Atau cara kedua, ada yang bilang ya boleh dibakar. Tapi ini menurut Asyuti, tindakan kebuahan membakar ini adalah kisah pembakaran lembaran Al-Quran di zaman sahabat Utsman bin Affan. Pada saat itu, Khalifah ketiga itu membakar Al-Quran yang tidak memenuhi standar yang seharusnya. Kemudian mengubur dalam tanah, ini juga bisa. Tapi Asyuti mengatakan lebih baik membakarnya. Tapi Asyuti juga menampilkan pendapat ulama yang berpendapat tidak boleh membakar Al-Quran yang rusak. Tapi sementara An-Nawawi memakruhkannya. Kemudian ada cara yang lain, yaitu menguburnya di dalam tanah. Cara ketiga mengubur dalam tanah yaitu yang jauh dari lalu lalang manusia. Kenapa kok jauh dari lalu lalang manusia? Agar menutup kemungkinan mushaf itu diinjak secara langsung. Kurang lebih ya seperti itu. Oke? Oke, kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.
mengapa kita kok dianjurkan untuk sujud tilawah, sujud tilawah atau membaca tasbih ketika mendengar atau membaca ayat sajadah. Itu kenapa? Kenapa kok harus sujud tilawah? Ya kalau misalkan salah satu contoh fasjudu waqtarib. Ya memang artinya ya memang seperti itu, sujud, disuruh sujud. Tapi ada juga hadis ya yang mengatakan Rasulullah menyebutkan jika seorang membaca ayat sajadah kemudian sujud, sujud langsung. Setan itu langsung menjauh sejauh-jauhnya. Sambil nangis. Kenapa kok nangis? Karena setan akan merasa celaka karena manusia sendiri diberitakan sujud dan mereka melakukannya. Sedangkan setan disuruh sujud tapi gak mau melakukan itu. Jadi intinya kita dapat pahala dan dijauhi dari setan karena kita melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, kita lakukan, sedangkan setan tidak bisa melakukan itu. Kemudian, apakah ketika kita menghafal Al-Quran dapat menambah kecerdasan kita? Cerdas? Yang jelas ya, kalau kita menghafalkan Al-Quran, gak mungkin kita hafal Al-Quran kalau kita punya penyakit lupa tingkat akut, gak mungkin. Artinya, orang yang menghafalkan Al-Quran sudah pasti ingatannya sangat kuat. Mesti. Kemudian, menghafalkan Al-Quran itu sendiri, banyak sekali ayat-ayat yang mirip gitu kan. Mau gak mau, ada juga orang yang menghafalkan Al-Quran, paham artinya dulu, baru hafal Al-Quran. Mau gak mau dia paham artinya. Akhirnya dia bisa berpikir kritis. Kemudian, yang namanya hafalkan Al-Quran, pasti kan harus fokus ya. Kalau nggak fokus, mana bisa hafalan? Nggak bisa. Maka, ketika kita menghafal Al-Quran, otomatis fokus kita akan terlatih. Ada juga yang malah Mission Impossible. Bagaimana menghafal Al-Quran dalam 30 hari. Bisa, yang 30 itu sebenarnya bisa. Ada orang yang melakukan proses itu, tapi bukan yang mungkin ya. Jadi 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz. Setorannya mungkin 1 halaman atau setengah halaman. Begitu hafal langsung setor, hafal langsung setor, seperti itu. Bisa seperti itu, bisa. Dicoba aja. Tapi harus ada orang yang sudah hafal Al-Quran, yang sudah hafal, setoran terus di situ, standby di situ terus. Artinya tidak bisa disambi dengan pekerjaan yang lain. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah Al-Quran dapat memberikan solusi bagi berbagai permasalahan hidup? Gimana? Tentu saja banyak hal ya. Yang pertama, penguatan akidah. Orang kalau akidahnya rusak, itu seterusnya ya tambah rusak. Contoh, seorang pelacur. Pelacur itu bilang, kalau saya tidak menggunakan pekerjaan ini, saya bisa dapat makan dari mana? Nah ini yang salah ini, akidahnya. Kalau akidahnya benar, bahwa Allah lah yang memberi makan dia mulai dari kecil, bayi, sampai besar, misalkan dia mulai melacur pada usia 27 misalkan ya. Dari 0 sampai 26, kan semuanya Allah yang atur, semua Allah yang memberi makan. Karena akidahnya salah, maka otomatis. Nah, itu Al-Quran pentingnya di situ. Akibatnya kalau kita nggak akidahnya salah, ibadah seterusnya salah semua.
Selain akidah, tentu saja ibadah. Gimana caranya sholat? Gimana caranya? Memang shollu kama ra'aitumuni usolli. Bagaimana detailnya? Itu ada di hadis. Itu menyelamatkannya dari sisi itu. Kemudian bagaimana akhlaknya? Al-Quran membantu kita bagaimana berakhlak yang baik ya dengan Al-Quran itu tadi. Bagaimana Nabi Sulaiman terhadap makhluk yang tidak punya apa-apa, semut yang semut yang kecil, kemudian memberi karangan Nabi Sulaiman berjalan kan ya saat. Kemudian semut-semut itu pada takut, awas ada Nabi Sulaiman. Ternyata Nabi Sulaiman tahu, akhirnya tunggu dulu, jangan kemana-mana dulu, ada rombongan semut. Semutnya kita biarkan lewat dulu. Begitu lewat semutnya baru kita masuk. Ternyata semut ini mau memberi kejutan atau hadiah kepada Nabi Sulaiman. Maka dibawalah hadiah itu, ditaruh ke mulutnya beliau, dan beliau menikmati gula yang diberi oleh si semut tadi. Wah, terima kasih ya. Artinya, Nabi Sulaiman nih nggak punya kepentingan apa-apa kepada semut, tapi begitu menghormati si semut tadi. Akhlak ya. Kemudian solusi permasalahan hidup mulai dari waris, nikah, cerai, semuanya diatur dalam Al-Quran. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa perbedaan antara Al-Quran fisik dan Al-Quran digital dalam hal pemeliharaan? Dalam hal pemeliharaan dari bentuk ya. Al-Quran fisik itu ya buku fisik, ada bukunya, ada fisiknya. Dan halaman-halamannya terbuat dari kertas, yang masih kertas. Biasanya memiliki cover, ada kulitnya, atau di buku sneaker atau apapun itu. Al-Quran digital bentuk seperti file ya, kayak macam dokumen atau apa itu ya. Itu bisa dibuka di tablet, bisa dibuka di PC, bisa dibuka di HP dan kawan-kawan. Jauh lebih mudah. Secara pemeliharaan Al-Quran fisik itu lebih membutuh pemeliharaan yang intensif ya. Halamannya dijaga jangan sampai rusak, diberi sampul, jangan sampai terlipat, jangan sampai terkena air. Covernya jangan sampai tergores. Sedangkan digital, ya yang penting ya HP-nya jangan sampai mati, dicas terus. Tapi dipakai buat buka Al-Quran ya. Kemudian di backup, datanya di backup. Jadi begitu hilang, sampai masih bisa. Jadi jangan cuman disimpan doang, nggak di backup. Begitu hilang ya sudah selesai. Backup lah di cloud atau di tempat lain. Secara aksesibilitas Al-Quran fisik, kita bisa langsung akses ke buku fisiknya. Kita langsung bisa baca, tapi harus bawa buku itu. Al-Quran digital bisa diakses kapanpun, dibuka di email, dibuka di macam-macam. Nah, ada plus minusnya ya, tapi harus dicas. Komputernya mati, selesai sudah. Al-Quran fisik butuh waktu yang lama untuk mencari. Kalau Al-Quran digital, jauh lebih cepat. Keawetannya, kalau Al-Quran fisik ya tentu saja lebih mudah rusak. Kalau Al-Quran digital ya lebih awet. Yang penting alatnya aman, jadi harus di backup. Tuh kurang lebih. Kemudian pertanyaan berikutnya, pada abad modern, yaitu pada akhir abad ke-13 sampai 14 Hijriah, saya tak ulangi ya. Pada abad modern, yaitu pada abad ke-13 sampai 14 Hijriah, telah melahirkan ilmu-ilmu Al-Quran, di antaranya tafsir Al-Manar,
karya M. Abduh. Ia merupakan tafsir pertama yang menggunakan metode adab al-ijtima'. Nah, apa yang dimaksud dengan metode tersebut dan bagaimana implementasinya dalam ulumul Quran pada saat itu? Jadi intinya, metode adab al-ijtima' ini mengacu pada pendekatan yang digunakan oleh M. Abduh dalam tafsir Al-Manar. Metode ini menekankan pada penggunaan pendekatan ilmiah dan akademik dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran. Adab al-ijtima' ini secara harfiah berarti etika pertemuan atau etika diskusi dalam konteks tafsir Al-Quran. Metode ini mengacu pada pendekatan yang melibatkan diskusi dan pertukaran pendapat antara ulama dan cendekiawan Islam. Tujuannya adalah untuk memahami pemahaman yang lebih mendalam dalam komprehensif tentang makna Al-Quran. Jadi implementasi metodenya itu pada saat itu melibatkan beberapa hal. Pertama, studi dan analisis teks Al-Quran. Jadi para ulama dan cendekiawan akan mempelajari teks Al-Quran secara rinci, termasuk memahami konteks historis, bahasa, struktur ayat-ayatnya. Jadi mereka akan menganalisis kata-kata, kalimat, dan gaya bahasa yang digunakan dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, rujukan kepada sumber-sumber lain. Selain mempelajari Al-Quran itu sendiri, para ulama juga akan merujuk kepada sumber lain seperti hadis, riwayat sejarah, dan karya-karya ulama terdahulu. Mereka menggunakan sumber ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap dan kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, yaitu diskusi. Diskusi ini, para ulama dan cendekiawan akan mengadakan pertemuan dan diskusi untuk membahas tafsir Al-Quran. Mereka akan saling berbagi pengetahuan, pemahaman, dan pendapat mereka tentang ayat-ayat Al-Quran. Diskusi ini akan melibatkan argumen-argumen ilmiah dan akademik untuk mencapai kesepakatan atau pemahaman yang lebih baik. Kemudian, yang keempat adalah metode ilmiah. Metode adab al-ijtima' juga melibatkan penggunaan metode ilmiah dalam menganalisis dan menafsirkan Al-Quran. Para ulama akan menggunakan pendekatan kritis, logika, dan metode penelitian untuk memahami makna dan pesan yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi, pada saat itu, metode ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan tafsir Al-Quran. Nah, pendekatan ini memungkinkan para ulama untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual tentang Al-Quran, serta memperkaya keilmuan dalam memahami wahyu ilahi. Kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana pemahaman tentang pemeliharaan Al-Quran mempengaruhi sikap umat Islam terhadap keabsahan teks dan kewajiban mereka dalam memahami, menghafal, dan mengamalkannya. Jadi pemahaman tentang pemeliharaan Al-Quran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap umat Islam terhadap keabsahan teks dan kewajiban mereka dalam memahami, menghafal, dan mengamalkannya. Oke, yang pertama, kepercayaan terhadap keaslian Al-Quran. Jadi, pemeliharaan Al-Quran yang baik dan ketelitian dalam menjaga integritas Al-Quran ini memberikan keyakinan terhadap umat Islam bahwa Al-Quran itu adalah teks yang asli, orisinil, belum diubah apapun. Nah, hal ini mempengaruhi sikap mereka terhadap Al-Quran sebagai wahyu ilahi yang harus dihormati. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, ya. Kayak gitu. Kemudian karena sudah tahu bahwa itu asli, maka kita wajib memahami Al-Quran itu. Umat Islam dianggap memiliki tanggung jawab untuk mempelajari dan memahami ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ya gimana wong asli Al-Qurannya?
Misalkan Al-Qurannya palsu, oke nggak usah dia pelajari, palsu kan. Berhubung asli ya harus. Kemudian harus paham, dihafalkan karena sudah jelas keasliannya. Kalau sudah dihafalkan, diamalkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, itu tadi tanya jawab bab 1. Semoga bermanfaat. Shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.